Kalau kita lihat sih dari trennya dari awal kita terbitkan, saat ini totalnya itu udah 60 saham yang kita terbitkan ya. Mm-mm. Dari 30 saham, berarti hampir 2 kali lipat saham yang ada dari IDX 30 udah 2 kali kita terbitkan, kurang lebih. Mm-mm. Dari saat itu, jadi kita sih nggak khawatir kalau yang kemarin mau expiry, kemudian nanti kita juga akan menerbitkan kembali, jadi total bisa tetap di antara 60-an. Untuk yang apa tadi? Sorry, Mm-mm. untuk apa tadi? Sorry, Iya. Bro Daniel, bisa diulang Uh, pertanyaannya? apakah akan diterbitkan Oh produk iya, yang sama atau ya atau diterbitkan mungkin sama tapi sistemnya beda gitu atau gimana tuh iya. kira-kira? Jadi kita terbitkan kembali dengan rasio mungkin lebih tinggi karena harganya lebih Mm-mm. rendah. Mm. Jadi kalau dari Mm. formulanya memang ada variabel di sana. Iya. Ketika harganya makin kecil di bawah 100, maka rasio itu akan lebih besar. Mm. Terutama Mm. ketika sahamnya sendiri, contoh seperti ITMG yang puluhan ribu, kalau Mm-mm. kita mau penerbitkan di harga yang di bawah Rp50, itu pasti jadi besar rasionya. Tapi sebagai trader, Mm. sebenarnya rasio ini kan nggak masalah. Karena Iya, ketika iya. trading, yang penting harganya sekarang sama harganya nanti. Rasio ini akan sangat nggak sangat important, tapi cukup signifikan ketika akan settlement. Karena pada saat jatuh tempo, ya settlement price dikurangi strike price dibagi sama rasio ini. Begitu. Oke, 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 oke. Nah, apakah ini pertanyaan mendasar ya berkaitan dengan waran terstruktur yang mau jatuh tempo? Saya kemarin ada beberapa rekan yang bertanya gitu. Ya. Kalau saya beli waran terstruktur nih katanya, terus dia belinya tuh waktu harga bawah. Sekarang dia harganya udah naik, dia hold gitu, dia nggak jual-jual. Nah, tiba-tiba jatuh tempo, Iya. masih nggak jual juga. Nah, itu berarti gimana? Hangus gitu ya? Atau gimana Kalau in tuh? the money nggak hangus. Kalau in the money kan Oke. langsung ditransfer ke Iya, RDM-nya. Jadi kalau dia nggak auto realize cuan ya kalau juga gitu ya. ya auto cuan. Sayangnya kalau at sama Iya, out of the money ya hangus. Makanya angus gitu jangan, ya. Oke. ya cocoknya memang buat trading jangka pendek sih. Trading jangka pendek ya dengan profile agresif berarti ya untuk Iya, ini. memang ini Iya. produk leverage ya, jadi lebih tinggi resikonya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, dari Bro Jason mungkin ada follow up question, silakan. Different question, nggak apa-apa? Different topic. Iya, Boleh. silakan, silakan. Oke. Mungkin terkait dengan aksi korporasi kayak misalnya bagi dividen atau rights issue atau stock split, apakah ada pengaruhnya dari underlying-nya terhadap waran terstrukturnya? Ada Bro Jason. Jadi kalau untuk dividen, kita kalau cuma regular dividen, kita tidak akan melakukan aksi korporasi juga. Kayak jadi sahamnya hanya akan tetap mengikuti pergerakan underlying-nya. Tapi nggak dapat dividen, tidak akan mendapatkan dividen. Namun contoh kemarin ada yang stock split tuh BNI. Jadi kita ubah kalau untuk BNI kita ubah di apa namanya, di rasionya kita kecilkan karena dia stock split, kita adjust accordingly. Jadi yes, ada. Oke, oke, oke. Terkait Berarti dengan di adjust ya, ada penyesuaian. kalau terkait Iya, betul. dengan dividen, kan misalnya kalau kita tahu contohnya perusahaan-perusahaan tambang seperti PTBA, ITMG itu kan biasanya kan bagi dividen itu kan 8% ke atas gitu kan ya. Dan biasanya kalau mereka bagi dividen itu di ex dividend date itu pastinya harga sahamnya itu akan turun biasanya akan sesuai dengan pembagian atau yield yang diberikan dari dividennya. Nah, kalau untuk waran terstrukturnya itu apakah akan mengikuti harganya? Jadi kalau misalnya dibagi dividennya 8%, apakah kalau leverage-nya itu 3 kali, apakah akan turun by 24% atau gimana?
Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi biasanya ini teman-teman investor untuk hal seperti ini memang terdepan. Dalam artian Hmm. pada saat dia kumdate, mereka perlu pada jualan dulu nih biar nggak kena. Karena kan ya memang kalau praktisinya kalau emang bagi dividen hari keesokannya pasti akan turun mengikuti perubahan dividen tersebut. Nah, biasa mereka udah dengar berita, baca news, oh ini akan bagi dividen besar. Mereka serbu warrantnya, mereka tunggu sampai kumdate, ex-date sudah tidak punya barang. Udah ikut fun. Jadi cuma Biasanya makin sih Bener itu ya. juga. Iya. Iya. Oke, Toh oke, kan kalau oke. di warrant memang profitnya ada leverage yang bikin sensitivitasnya 2 kali, 3 kali lebih besar daripada underlying-nya. Jadi profitnya dari sana aja, daripada rebutan dividen. Oke, 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 oke. Nah, eh, kalau berkaitan dengan settlement ini gimana nih? Bagaimana sih sebenarnya para nasabah itu atau investor atau trader itu bisa mengetahui warrant terstrukturnya itu akan apa pada saat mendekati jatuh tempo gitu? Gimana ya caranya? Jadi investor mungkin kalau untuk menjadi penerbit itu wajib Mm-mm, mempunyai satu website khusus nih untuk jadi mm-mm, untuk didedikasikan untuk structure warrant. Jadi teman-teman kalau mau trading structure warrant haruslah rajin-rajin cek website itu. Ada satu untuk cek mm-mm, pelaksanaan harga pelaksanaan, kemudian tanggalnya. Karena sayangnya nih data bursa kalau menurut aku belum di-pump gitu ya. mm-mm, Jadi mesti harus mm. agak cari sendiri untuk Oh, data-data tersebut. iya. Jadi kalau udah mau expiry, oh tahu yang mana yang harus dibeli, yang mana yang harus di oh ini mendingan belinya yang edisi lebih baru seri. Mm-mm. Kalau udah mau expire nanti hari H itu akan di-announce. Kalau kita sih announce 10 sampai 15 hari sebelum dia expire, kita udah announce bahwa saham ini akan expire. Lalu di hari H-nya akan kita announce kembali saham-saham yang expired. T+3, kalau in the money, investor akan mendapatkan dana di rekeningnya. Oke, Segampang oke, itu. oke, oke. Ya ini penting nih ya detail-detail kecil kayak tadi disebutin ini settlementnya T+3 ya Iya, berarti ya. Uh, settlementnya tapi bukan kalau untuk T+2. trading saham T+2. Kalau Iya. untuk Ini trading normal. warrant terstrukturnya T+3 berarti. Kalau untuk pembayaran pada saat jatuh tempo doang. Mm-mm. Jadi Oke, teman-teman paham, harus paham, paham. rajin cek websitenya warren.maybank.com. Oke, waran R-nya 2 ya berarti ya waran Satu, atau satu? waran. Oh, Waran waran. bahasa Indonesia. oh nggak Oh, apa Iya. waran bahasa Indonesia. Waran.maybank Iya, ya. iya, iya, iya. Waran.maybank.com. Oke, .com. silakan. Ada follow up question mungkin dari Bro Jason? Kalau misalnya ada nasabah nih yang mengetahui kalau waran yang dipegang itu misalnya udah in the money, mungkin beberapa hari sebelum jatuh tempo. Nah, apakah nasabah tersebut bisa transaksiin warannya sebelum jatuh tempo atau harus dilakukan pada tanggal expiry-nya? Uh, Kalau otomatis in the money atau out of the money pada saat settlement only. Tapi untuk trading warrant itu menjelang jatuh tempo bisa dilakukan sampai H-3. Jadi kalau teman-teman lihat, kok tiba-tiba warrantnya ini nggak ada ya, kayak di suspend gitu, jadi nggak ada bid, nggak ada offer, nggak ada harga. Itu karena mungkin dia menjelang jatuh tempo, 3 hari menjelang jatuh tempo. Jadi tidak bisa ditradingkan lagi di pasar. Begitu. Oke. Ini Nah, jadinya untuk kayak European style kayak option gitu ya, Oh iya yang benar, cuman bisa di oke. benar European style. Oke, Ada di oke. sosialisasinya bursa. Oke. Nah, untuk penerbitan yang baru, produk waran terstruktur yang baru nanti itu apakah sudah di-announce gitu
kapan ya bakal diterbitkan. Jadi para investor pantengin ya kayak gitu-gitu. Itu apakah sudah dirilis apa sudah bisa didisclose apa belum atau pantengin aja nih? Bisa, udah kok, untuk yang seri ketujuh ini, untuk tanggal 20 November itu kita sudah announce ada sahamnya Astra, BCA BRI, karena kan udah mau Mm-mm. jatuh tempo, kita Ya. terbitin lagi nih. Astra, BCA BRI, Cepin, MTEK, ada Tech juga in case kalau tiba-tiba Mm-mm. rame lagi, terus ESA, ITMG, Iya. Pegas Telkom, UNTR. Untuk yang sekarang kode belakangnya Oke. ZPCM4A. Ini jadi nanti umurnya akan tenornya 7 bulan. Akan expired Mm-mm. nanti di 28 Jun 2024. Hmm, Harganya rendah, oke. pokoknya rendah, serendah mungkin. Di Oke, bawah berarti 50. berarti salah satu strategi yang bagus itu adalah beli waktu dia dirilis gitu ya, bener ya? Ya, well, not necessarily Bro Daniel, karena sebenarnya ya kalau di negara lain, contohnya di Malaysia, Hah? di Thailand, mereka kan udah jadi pionirnya Pasir Warren, udah 15 tahun lebih Mm-mm. di jadi investor mereka udah savvy, mereka udah tahu kalau mau penerbit kan hanya mengumumkan saja, nggak usah pakai IPO, besokannya langsung nggak besokannya sih, mungkin dia nafsu dulu, kemudian tanggal berapa di harga berapa mereka kan langsung ngikutin agar lainnya. Kalau kita kan ada Hmm. sistem IPO dulu nih, jadi di pasar primer bisa dibeli hanya yang menggunakan rekening Maybank untuk nasabah Maybank. Tapi kalau di pasar sekunder Hmm. bisa juga dibeli dari Sukor, dari sekuritas manapun yang Hmm. adalah Oke, anggota oke. bursa. Semua bisa beli. Tinggal di search Hmm. aja kode sahamnya, kode brokernya gitu. Oke. Oke, oke, oke. Tapi ya mirip lah ya kayak IPO bisa dibelinya di secondary nanti. Betul. Terserah penerbitnya siapa gitu ya. Dan yang pengen beli nanti dan belum pakai app spot jangan lupa ya. ifom.sukorsecuritas.com. Oke, Wah, jualan dikit. mantap. Harus. Oke, oke. Saya ada ini satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Jason bisa berikan satu pertanyaan terakhir juga. Satu pertanyaan terakhirnya adalah tips dan trik nih sebenarnya nih yang paling apa namanya yang paling talk chair deh supaya kalau transaksi waran terstruktur itu lebih banyak win rate-nya lah daripada loss rate-nya. Silakan. Pokoknya yang harus diperhatikan itu pantengin underline-nya. Jangan lihat dari warren-nya. Oh, karena warren ini adalah balik lagi mengikuti pergerakan underlying. Jadi kalau Hmm. contoh bisa aja ada mismatch yang tadi Bro Jason sebutin. Nih warrennya MDKA kok naik banyak ketika underlying-nya turun. Padahal hanya karena kejadian di harga terakhirnya di berapa. Kemudian terus soal kita juga menjelang penutupan itu kita pasang harga kita nggak ikut auction ke apa Hmm. pre-closing. Because Jadi itu suka berbeda di sana juga. Terus Hmm. jadi tetap pantengin underlying-nya. Kalau emang conviction underlying-nya akan naik, wah sikat deh warrennya udah. sikat. Mantap, 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 mantap. Silakan Bro Jason untuk pertanyaan terakhirnya. mungkin Ci tadi yang ngomongin tentang IPO waran. Ya, kalau misalnya waktu IPO warannya itu misalkan terserap semuanya oleh investor, likuiditasnya gimana kalau di marketnya, di secondary market? Kalau untuk pada saat IPO kita hanya menawarkan kurang lebih 10% sih. Oke. Biasanya kita ambil 10% dari contoh 100 juta yang akan kita terbitkan, 10% ditawarkan untuk IPO. Sisanya di secondary market. Oke, jadi Jadi pastinya nggak habis di IPO. oke. Ini mau jadi bandar ya. Jadi kali idealnya Tapi contoh misalkan
Contoh misalkan apa namanya saham itu di pasar sekunderi habis total, semua yang punya kendali adalah investor. Contoh ya, kemudian gimana tugasnya liquidity provider? Kita akan tetap pasang harga di fair price di bid. Karena kan sebagai liquidity provider kita sudah tidak punya barang ya, tidak punya saham. Jadi hanya di bid saja. Harganya ya kalau udah naiknya nggak wajar, apalagi mendekati harga underlying itu was-was. Karena ya berarti kan udah nggak normal harganya. Iya. Benar-benar. Namun demikian jangan takut karena pasti ada liquidity providernya gitu ya. Jadi dipastikan produk waran terstrukturnya itu liquid, cuman nggak tahu nih dari tradernya itu bisa jadi cuan apa enggak, itu tergantung dari profil risiko masing-masing gitu ya. Jadi jangan lupa sudah banyak sekali tips dan trik yang kita sampaikan ya pada malam hari ini. Untuk ngecek juga tadi udah dikasih tahu waran.maybank.com. Oke. Ya, untuk ngelihat harganya gimana dan lain sebagainya, proyeksinya seperti apa gitu ya. Kalau gitu saya ucapin terima kasih buat Stefani udah kasih banyak sekali masukan, insight pada malam hari ini. Thank you ya, thank you banget. Dan juga thank you untuk Bro Jason. Thank you. Udah bareng-bareng kita mengulik-ngulik tentang waran terstruktur ya. Moga-moga minggu depan kita bisa cuan waran ini, Bro. Saya tradingnya sama Bro Jason soalnya. Bagi-bagi info lah, yang mana akan naik.